Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, juga nikmat sehat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Listari Mauludima dan teman saya Maisyarah akan memaparkan mengenai evaluasi praktik takaful kontemporer dari perspektif Maqasid Al-Syariah. Untuk pembahasan pertama mengenai apa sih masalah riset yang diangkat pada penelitian kali ini akan dibahas oleh teman saya, Saudari Maisyarah. Oke, masalah riset yang diangkat pada penelitian ini adalah industri takoful telah berkembang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir, mewakili salah satu sektor yang tumbuh cepat dalam sistem keuangan global. Terlepas dari pertumbuhan yang fenomenal ini, banyak ulama dan ekonom syariah memiliki keberatan dan keraguan tentang praktik takoful saat ini mengenai realisasi maqasid asy-syariah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tujuan syariah yang relevan dengan takoful dan untuk menguji sejauh mana praktik takoful saat ini sesuai dengan tujuan maqasid syariah, yaitu yang pertama hifzul din, yang kedua hifzul mal, yang ketiga keadilan dan kewajaran dalam bertransaksi, dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial bermasyarakat. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih metode riset yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, pada peneliti ini, riset yang digunakan yaitu menggunakan riset tinjauan literatur. Nah, dengan mengidentifikasi tujuan syariah yang berkaitan dengan keuangan Islam dan takaful, melalui pemanfaatan tulisan-tulisan klasik dan kontemporer mengenai masalah ini. Praktik takaful saat ini juga telah dianalisis dengan bantuan tinjauan literatur terhadap 4 tujuan maqasid syariah. Studi telah dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu membahas kerangka konseptual takaful dengan prinsip-prinsip dasarnya dan praktik takaful saat ini. Lalu pada bagian kedua, penelitian ini juga memberikan tinjauan sistematis literatur yang tersedia tentang takaful dan identifikasi kesenjangan. Nah, pada bagian terakhir, membahas identifikasi tujuan syariah yang relevan dengan takaful dan menganalisis praktik takaful terhadap tujuan ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Menurut Aziz dan Muhammad tahun 2013, mereka mencoba untuk menghubungkan produk takaful dengan tujuan syariah. Nah, dalam studi ini, mereka berpendapat bahwa produk takaful membantu dalam realisasi maqasid asy-syariah. Sementara menurut Abdullah tahun 2012, ia berpendapat bahwa operator takaful mampu mencapai tujuan syariah, yaitu perlindungan jiwa, dengan memberikan perlindungan terhadap setiap kecelakaan melalui gotong royong dan pembagian risiko. Menurut Daud tahun 2012, perusahaan takaful yang dianggap sebagai alternatif asuransi syariah seharusnya tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip transaksi syariah saja, tetapi mereka juga harus memenuhi tujuan dari syariah. Menurut penelitian Aziz dan Muhammad, dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa takaful kesehatan itu memberikan perlindungan kepada mereka yang tercakup dalam polis, sedangkan takaful hidup memberikan perlindungan finansial kepada keluarga klien dalam kasus kematian sang pencari nafkah atau cacat tetap. Nah, dengan demikian memenuhi gagasan perlindungan kehidupan atau nafs dan perlindungan keluarga atau nasl. Demikian pula takaful umum dan rencana investasi memberikan perlindungan dan peningkatan kekayaan mal yang merupakan tujuan dari syariah. Nah, rencana pendidikan takaful dibeli untuk memenuhi pendidikan tersier atau pendidikan yang lebih tinggi. Nah, akibatnya perlindungan intelektual ini tercapai yang juga merupakan tujuan dari syariah. Nah, meskipun literatur mengklaim bahwa takaful ini telah mencapai tujuan dari syariah melalui produknya dan praktik yang sesuai syariah, namun
Di sini peneliti berpendapat bahwa hanya kepatuhan transaksi syariah itu bukan satu-satunya tujuan dari syariah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai konsep dan praktek takaful saat ini. Nah, untuk konsep dan dasar-dasar takaful, AOIV mendefinisikan sebagai kesepakatan di antara sekelompok orang untuk menangani beberapa cedera yang timbul dari beberapa resiko tertentu. Lalu selanjutnya, takaful adalah sistem mitigasi resiko yang berlabuh pada cita-cita Islam tentang ganti rugi bersama, tanggung jawab bersama, jaminan bersama, saling mendukung, dan persatuan di antara peserta. Lalu bagaimana sih praktek takaful saat ini? Nah, takaful saat ini dipraktekkan melalui mudorobah, wakalah, dan wakaf wakalah. Dalam ketiganya, perusahaan takaful menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan, sementara pemegang polis setuju untuk mengganti kerugian resiko yang ditetapkan para anggota dari kontribusi yang dikumpulkan. Selanjutnya adalah bagaimana temuan risetnya. Temuan riset dalam penelitian ini, peneliti mengamati bahwa takaful sebagian besar telah gagal dalam realisasi makosid. Ada sejumlah praktik yang tidak sesuai secara keseluruhan ataupun sebagian dari tujuan dari makosid syariah tersebut. Contohnya, operator takaful terkadang memberikan keuntungan kepada pemegang polis meskipun keuntungan tersebut belum direalisasikan, yang mana hal tersebut merupakan riba. Nah, dan di sini dapat disimpulkan bahwa praktik takaful saat ini perlu didasarkan pada makosid, bukan hanya pada kepatuhan dalam surat persyaratan kontrak. Baik teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.